Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Karmia Wiryadika Suma, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Timur. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita, di mana setiap anak adalah unik yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan, literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat dilakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami hal berikut ini. Memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang harus dipahami oleh seorang guru. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid di mana mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kemudian minat murid, di mana minat setiap anak pasti berbeda-beda, sehingga minat dapat menjadi motivator penting untuk murid agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, profil belajar murid, di mana profil belajar murid dapat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang guru ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, hasil berupa bukti apa yang murid sudah pahami dengan cara memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu cara mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan dalam bentuk kesepakatan kelas
yang dibuat bersama di kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.